103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung via sambungan Zoom meeting bersama narasumber kita Bapak Yana Hairul Taufik Ismail, Manajer Umum KUD Amanah Galunggung Mandiri Cilampung Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, pagi Pak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nurul. Pagi, apa kabar Pak Yana? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Ini lagi bertugas ya Pak ya? Iya betul Mbak. Lagi bertugas Mbak. Oke, Pak, kita langsung aja ke pertanyaannya ya, Pak ya. Ini terkait dengan tema kita pagi ini, peran modal kita sebagai bentuk bantuan dana untuk masyarakat berwirausaha. Nah, pertama-tama gimana sih, Pak, sejarah awal mulanya berdiri KUD Amanah Galunggung Mandiri Cilampung Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat sebelum kita bahas soal peran modal kita. Silakan, Pak. Baik Mbak Nurul, terima kasih. Terkait dengan berdirinya KUD Amanah Galunggung Mandiri, karena KUD Amanah Galunggung itu sebagai koperasi primer di bawah naungan Yayasan Mandiri, tentunya pendiriannya pun diawali atau diprakarsai oleh Yayasan Mandiri itu sendiri. Nah, sebetulnya dari tahun 2019, KUD Amanah Galunggung ini telah melakukan prakoperasi. Sebetulnya sudah berjalan KUD Amanah, cuman belum dibadan hukumkan. Nah, di tahun 2020, Alhamdulillah dengan bersama Yayasan Mandiri diresmikanlah di bulan Januari tahun 2020 KUD Amanah Galunggung Mandiri yang tentunya bergerak di produsen. Oke, berarti setelah diresmikan ini jalan tahun ketiga ya, Pak ya? Betul, Mbak. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Pak, untuk visi misinya seperti apa Pak? Berkaitan dengan visi 2020 bahwa KUD Amanah Galunggung Mandiri ini memiliki visi menjadi koperasi yang amanah, yang sehat, profesional, dan Hmm. terpercaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasinya. Itu yang menjadi visi kita sampai hari Mm-mm. ini, Mbak. Oke, Pak Yana, ini kalau ini kan jalan tahun ketiga, nah sampai sekarang sudah berapa banyak Pak anggotanya yang aktif? Alhamdulillah dari tahun 2019 kemudian sampai hari ini di 2023 total anggota itu sudah 1.426 anggota. Nah, dari 1.426 anggota yang masuk kepada anggota khususnya di modal kita, Mm-mm. penerima manfaat modal kita ada sekitar 975 anggota semuanya. Oke, lumayan banyak ya Pak ya, udah nyentuh angka 1.400-an. Oh ya Pak, ini untuk program-programnya apa aja Pak di koperasi? Baik, KUD Amanah Galunggung memiliki dua unit usaha untuk saat Mm-mm, ini. mm-mm. Yang pertama ada unit usaha simpan pinjam, yaitu modal kita mikro dan modal kita kecil. Kemudian yang kedua dari sektor realnya kita punya warung kita. Jadi ada dua unit usaha simpan pinjam dan sektor real yang sampai saat ini, alhamdulillah memberikan kontribusi yang positif terhadap KUD Amanah Galunggung Mandiri. Oke, berarti simpan pinjam dan ada juga yang sektor realnya. Berarti kalau modal kita ini masuknya yang simpan pinjam ya, Pak ya? Pinjam betul. Itu konsepnya lebih jauh seperti apa, Pak? Tentang modal kita, programnya. Untuk modal kita, konsepnya itu kan karena memang ada dua modal kita Hmm. mikro, kemudian modal kita kecil. Kalau untuk modal kita mikro, itu kita ada 11 kelompok di Desa Cilampung Hilir. Itu pinjamannya, pembiayaannya itu dari 2 juta sampai 5 juta. Nah, kalau modal kita kecil, itu eh, perorangan dan angkanya itu dari 5 juta bisa sampai angka 25 juta. Sebetulnya lanjutan dari modal kita mikro setelah memiliki omset yang baik, dia bisa anggota tersebut bisa lanjut kepada modal kita kecil. Oke, oke. Jadi memang ada yang mikro ya, Pak ya? Betul, Mbak.
Oke, Pak Yana, ini terkait dengan letaknya ya. Tadi untuk Koperasi KUD Amanah Galunggung Mandiri ini letaknya di mana, Pak? Persisnya. Persisnya itu kalau wilayahnya lebih besarnya dikenal di Kabupaten Tasikmalaya itu Singaparna. Nah, kalau Hmm, persisnya itu tepatnya itu di Jalan Raya Cisinga, Ciawi Singaparna di Kampung Nangkaleah, Desa Cilampung Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah di Singaparna ketika bertanya tentang KUD Amanah Galunggung itu hmm. tidak kesulitan untuk mencarinya, Mbak. Insya Allah. Oke, Pak Yana, ini terkait dengan program modal kita nih, Pak. Ini kan berarti untuk modal usaha UMKM. Nah, di sana UMKM-nya ada apa aja, Pak, dari anggota? UMKM di khususnya di yang KUD Amanah Galunggung memang UKM-nya memang bervariatif, apalagi memang Hmm, Tasikmalaya itu sangat inovatif sekali, banyak sekali UMKM UMKM baik dari sektor rumahan. Jadi sebetulnya UMKM yang kita biayai bermacam-macam, ada memang dia dari UMKM rumahan atau pedagang, kemudian juga ada juga yang memang dia petani anggota tersebut. Jadi memang banyak UMKM UMKM. Tapi yang paling banyak kita biayai karena memang koperasi kita koperasi jenisnya produsen, banyak juga para petani yang bekerja sama dengan KUD Amanah Galunggung. Tapi dari UMKM yang lain atau UMKM yang sifatnya kerajinan pun ada yang mhm. bergabung di KUD Amanah Galunggung Mandiri. Oke, Pak Yana, bagaimana Bapak melihat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM nih, dengan adanya program modal kita? Alhamdulillah yang dirasakan oleh para anggota. Karena sekali lagi koperasi itu dengan anggota itu memang kita bermitra. Jadi kita selalu adakan kunjungan, bahkan ada pertemuan rutin, itu per 3 bulan atau per 4 bulan. Salah satunya pembahasannya itu terkait manfaat yang bisa diberikan koperasi terhadap anggota itu sendiri. Nah, Hmm, alhamdulillah eh, respon dari para anggota koperasi itu responnya positif sekali. Karena memang yang kita tekankan atau yang eh, menjadi sasaran utama di KUD Amanah itu memang orang-orang atau UMKM yang tidak memiliki akses modal ke bank atau kesulitan dari permodalan, dia iya. sulit mengakses karena mungkin jauh, kemudian juga persyaratannya tidak terpenuhi. Insya Allah gabung di KUD Amanah Galunggung dari persyaratannya tidak ribet, kemudian juga untuk prosesnya juga lebih cepat. Oke, ini ngomongin soal persyaratannya nih Pak. Memangnya apa aja Pak persyaratannya agar kita bisa meminjam modal di KUD? Persyaratannya sangat mudah sekali, Mbak. Jadi yang Hmm, pertama tentunya berkaitan dengan identitas, KTP suami istri, kemudian kartu keluarga, dan tentunya membayarkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Tapi sebelum anggota mendapatkan pembiayaan, biasanya kita lakukan pembinaan terlebih dahulu 2 hari. 2 hari itu 1 hari kita survei mengenai kegiatan usahanya dan satu harinya mm-mm. itu digunakan untuk menyampaikan visi misi KUD, kemudian tujuan, kemudian hak dan kewajiban anggota menjadi anggota koperasi KUD Amanah Galunggung. Baru setelah itu akan mendapatkan pembiayaan dari KUD Amanah. Oke, berarti memang sebelum diberikan modalnya dari pihak KUD ada survei dulu ya Pak ya. Terus juga ada Betul, tadi betul. apa Pak? Pembinaan ya? Pembinaan ya, Nah, lebih ke oke. sosialisasi Mm-mm. tentang koperasi supaya apa koperasi itu kan tidak hanya meminjam saja, tapi Iya. tentunya menabung juga karena kita Mm-mm. simpan dan pinjam. Jadi banyak Baik. yang pembiayaan tapi tidak menyimpan. Nah itu jadi akan disampaikan. Hmm. Oke, Pak Yana, ini kita masih ngomongin soal UMKM nih. Dari koperasi sendiri, selain modal yang diberikan kepada para pelaku UMKM, ada juga nggak, Pak, sejenis pendampingan untuk mereka memulai usaha seperti itu? Ada, Pak. Sebetulnya kalau pendampingan khusus memang kita tidak ada, Mbak. Hanya Hmm. memang kita biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, salah satunya Dinas Koperasi.
hari ini di Dinas Koperasi itu memiliki bidang UMKM juga. Jadi kalau dulu Hmm. bidang UMKM terpisah dari Dinas Koperasi, untuk sekarang kan bidang UMKM itu masuk kepada Dinas Koperasi. Kita bisa kerjasama. Alhamdulillah di tiap tahun kita selalu mengirimkan para UMKM untuk mengikuti pelatihan baik di Dinas Oh. Koperasi ataupun Mm-mm. kalau ada kegiatan-kegiatan event yang dilakukan di universitas-universitas khususnya di Tasikmalaya. Misalkan di kampus Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, ketika ada advokasi kemudian pelatihan-pelatihan, kita selalu ikutkan para anggota. Kita sampaikan ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti oleh para anggota. Yang tentunya kita lihat segmennya. Kalau misalkan itu pertanian, kita khususkan ke Iya. pertanian. Seperti itu. Baik. Oh, berarti bentuk bentuk kerjasamanya dengan pihak pemerintah ya, Pak, yang memberikan pelatihan. Jadi nanti langsung dikabarin untuk anggota koperasinya untuk mengikuti pelatihan dari pemerintah ya, Pak, sesuai bidangnya. Betul, Mbak. Oke, Pak Yana, ini kalau kita ngomongin soal modal kita nih simpan pinjam, kira-kira berapa lama sih, Pak, waktu untuk pengembalian modal dari peminjam kepada koperasi dan itu menentukannya seperti apa? Apakah berbeda-beda setiap pelaku UMKM? Misalnya si A mungkin diberikan waktu 2 bulan untuk melunasi dan si B dan itu indikatornya apa, Pak? Terkait dengan pengembaliannya, itu terkait dengan nanti produk yang diambil. Kalau Hmm, produk modal kita yang diambil seperti modal kita mikro dengan modal kita kecil itu kan untuk plafon kemudian jangka waktunya sudah ditentukan. Nah, kalau oke. mikro itu 1 tahun, 12 bulan. Pengembaliannya berarti 12 bulan. Kalau untuk yang kecil bisa sampai 2 tahun atau 24 bulan. Nah, kalau UMKM ada yang dinamakan itu kita kerjasama bagi hasil juga. Artinya seperti yang dilaksanakan dengan para petani untuk waktu Iya. pengembaliannya biasanya pada saat panen. Kalau bahasa Tasiknya disebut dengan yarnen. Pada saat panen itu bayar. Nah, Oke. kemudian UMKM juga sama. Kita juga kerjasama dengan apa yang UMKM yang sablon. Biasanya orderannya berapa, kita belikan bahannya. Nanti pada saat jadi, kemudian produknya terjual, kita bagi keuntungan. Jadi tergantung produk yang diambil oleh UMKM itu sendiri. Bisa jadi Mm-mm. 1 sampai 3 bulan bisa dikembalikan setelah memang kerjasamanya selesai. Ada juga yang kerjasama berkelanjutan. Nah, Pak, kira-kira rata-rata iuran setiap bulan untuk mencicil atau pengembalian modal kita itu di angka berapa, Pak? Rata-rata memang karena variatif juga ya Mbak ya, Mhm. tergantung dari pembiayaan yang diambilnya. Jadi kalau anggota tersebut mengambil angka 1 juta rupiah, itu Mhm. angsuran totalnya itu 115.000 rupiah. Dan 115.000 itu 15.000 untuk simpanan wajibnya, kemudian Mhm. 98.000 untuk angsuran pokoknya, kemudian 2.000 rupiah untuk simpanan sukarelanya. Jadi totalnya 115.000 rupiah. Kalau 2 juta 215.000, kalau 3 juta 315.000 dan kelipatannya. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk angsuran atau pengembalian pinjaman modal ya Pak, namanya kan setiap usaha itu naik turun nih, ada kalanya turun. Nah, kira-kira kalau misalkan tersendat, nih solusi dari koperasi seperti apa Pak untuk para peminjam? Baik. Terkait dengan eh, pembiayaan yang mungkin karena usahanya lagi sepi atau Mm-mm. misalkan kemarin di tahun 2020 itu ada COVID-19 itu sampai 2022 memang banyak hal yang kita lakukan strateginya. Ada yang dilakukan restrukturisasi kalau memang dirasa angsurannya terlalu besar pada saat sepi dan lain sebagainya, itu biasanya kita perkecil. Mungkin dari angka Hmm. 200 menjadi 100, dari angka 400 menjadi 200. Tapi kita lakukan dulu persuasif, dianalisa dulu itu kenapa anggota tersebut bisa terjadi keterlambatan, atau memang karena ada sesuatunya itu karena memang anggota mungkin karena sakit atau mungkin karena memang usahanya lagi sepi atau apa.
Nah, memang kita selalu lakukan komunikasi terlebih dahulu, setelah itu dilakukan nanti strategi-strategi yang lain. Oke, berarti memang solusinya komunikasi ya, Pak ya. Dianalisa dulu kira-kira mengapa terjadi tersendat dalam pengembalian dananya. Oh ya, Pak Yana, ini terkait dengan program modal kita nih. Kira-kira ada lagi nggak Pak hambatannya selain yang tadi di lapangan? Sebetulnya kalau dari tahun pendirian di 2020 Mm-mm. banyak hambatan yang terjadi itu dari faktor eksternal. Kalau dari Mm. internal, alhamdulillah dari SDM, kemudian dari para pengurus, kemudian pengawas dan juga anggota sih tidak ini, tapi dari faktor eksternal misalkan karena Mhm. Fosmaker tadi yang saya sampaikan di tahun 2020 ketika baru berdiri mungkin KUD Amanah itu Iya. ternyata ada COVID-19 dan kita harus merestrak pembiayaan, harus mereschedule, bahkan banyak juga anggota yang meninggal dunia ataupun ketika tulang punggungnya, misalkan Mm. suami istri yang mengajukan pembiayaan, istrinya ternyata suaminya meninggal dunia pada saat COVID-19 itu menjadi hambatan sampai hari ini. Namun kita lakukan terus komunikasi-komunikasi yang baik terhadap anggota-anggota yang terdampak ataupun memang tidak terdapat COVID-19 tapi ada force majeure yang lain, ada force majeure yang lain. Tidak dipungkiri karena memang pada saat ini eh, ekonomi Iya. untuk ekonomi itu lagi baru bangkitnya mungkin. Jadi Mhm. posisinya belum terlalu normal, Mbak. Jadi selalu kita lakukan motivasi-motivasi, kita lakukan komunikasi yang baik, bahkan kita sarankan dari total angsuran biasanya per 1 bulan, kita buat per minggu. Misalkan angsuran dari 200.000 itu kita selalu antisipasi per 1 minggu anggota tersebut nabung misalkan 50.000 50.000 sehingga pada saat jatuh temponya pada saat tanggalnya sudah ada angsuran tersebut kita selalu lakukan komunikasi-komunikasi itu dengan anggota-anggota. Oke, berarti memang kebanyakan hambatan itu adanya dari faktor eksternal ya Pak ya, tadi dari keadaan, terus juga kondisi ekonomi dan segala macam. Oh ya Pak, berarti ini kan baru program yang simpan pinjam nih. Kalau di sektor realnya tadi Bapak sempat singgung soal warung kita itu seperti apa Pak konsepnya? Untuk program yang kedua itu ada warung kita. Mm-mm. Kalau yang sampai hari ini berjalan karena memang koperasi kita bukan koperasi jenisnya simpan pinjam, koperasinya koperasi produsen. Iya. Jadi ada fokus utama di KUD Amanah Galunggung. Salah satunya potensi yang besar di KUD Amanah ataupun di wilayah kerja KUD Amanah, salah satunya potensi beras. Nah, beras Singaparna itu tidak kalah kualitasnya dengan beras-beras yang ada di daerah lain. Iya. Akhirnya kita dengan semua pengurus, bahkan dengan para petani, bertujuan mengangkat dari beras Singaparna ini supaya bisa masuk ke semua segmen, baik ke rumah makan, kemudian juga bahkan ke hotel, bahkan ke pesantren-pesantren, semua bisa bisa masuk ke segmen-segmen tersebut. Artinya fokus utama warung kita itu memang kita eh, fokuskan untuk di beras. Walaupun kita ada Hmm. juga di sembako juga. Kita punya kurang lebih 210 toko atau 210 warung yang dibina. Itu sembako-sembakonya kita eh, supply berikut beras, gas, minyak goreng, kemudian kebutuhan-kebutuhan sembako yang lainnya. Tapi tetap fokus utama kita itu kita ambil dari beras lokal Singaparna. Sehingga ya ada satu ciri kalau KUD Amanah Galunggung itu memang punyanya itu produksinya itu ya beras asli Singaparna gitu Mbak. Oke, berarti sudah sukses ya Pak ya. Tadi udah ratusan warung yang bekerja sama dengan koperasi. 210 Mbak. Alhamdulillah. Oke, nah terkait dengan beras yang tadi Pak, yang beras Singaparna ini biasanya diambil dari petani lokal atau dari mana Pak? Iya Mbak. Kita dari petani lokal khususnya para anggota. Nah, di wilayah Hmm. Cilampung sendiri itu kita punya 60 petani yang hari ini menjadi anggota dan terdiri dari 4 pabrik juga. Kita punya 4 pabrik penggilingan padi yang memang sudah kita kerjasama. Jadi kita dari tadi
dari modal kita kasih modalnya kepada para petani, kemudian Iya. nanti hasil panennya juga kita beli juga, Mhm. kemudian nanti digiling juga, nanti jadi beras lokal Singaparna. Artinya dari kita untuk kita, nah seperti itulah koperasi, Mbak. Oke, dari kita oleh kita untuk kita ya, Pak ya. Betul. Oke, berarti bentuk kerjasamanya dengan petani seperti itu ya, Pak. Mulai dari modalnya, kemudian prosesnya, penggilingan, termasuk termasuk juga penjualannya ya, Pak ya, dibantu oleh koperasi. Iya, Kalau Mbak, sampai betul. sekarang beras Singaparna ini yang produksi dari Koperasi Amanah Galunggung sudah sampai di mana, Pak? Penjualannya Kalau sudah sampai untuk ke daerah penjualan mana? Kalau penjualan yang paling jauh kita udah di luar Tasik ke Bandung, kemudian Ciamis, kemudian Garut, Priangan Timur alhamdulillah hampir semuanya kita sudah masuk walaupun memang tidak terlalu besar tonasenya, tapi Mhm. memang kita setiap daerah sudah mulai masuk. Termasuk yang sering kita kirim itu di daerah Bandung. Nah, kalau untuk wilayah di luar Jawa Barat itu memang sampai saat ini belum karena masih kita fokuskan untuk wilayah Jawa Barat. Tapi Oke. untuk wilayah ya khususnya di Kabupaten Tasikmalaya seperti awal tahun 2022 kita ada program beras masuk pesantren karena Tasik itu kan terkenal dengan kota santri, Mbak. Nah, jadi Oke. sangat banyak santrinya. Nah, Hmm. alhamdulillah kita kerjasama dengan beberapa pesantren yang besar. Nah, jadi supaya para santri ya ngambil berasnya itu dari lokal khususnya lokal lokal Tasikmalaya, tidak ngambil dari yang lain. Kita eh, masuk ke pesantren-pesantren. Alhamdulillah itu dari tahun 2022 sampai sekarang kita rutin. Jadi baik Mhm. pesantren, kemudian juga kita masuk ke dinas-dinas melalui dinas koperasi, para pegawai rumah sakit. Kemudian khususnya kepada warung binaan tadi yang 210 yang tentunya sudah setiap 1 minggu sekali kita supply untuk beras, Hmm. kemudian gas dan lain-lain gitu, Mbak. Wah, senang sekali Pak dengernya sukses nih programnya ya Pak ya. Nah, itu tadi untuk beras. Kalau untuk barang sembako lainnya biasanya disuplai dari mana Pak? Tadi ada gas ya Pak ya dan sembako lainnya. Kita selalu bekerja sama dengan anggota, Mbak. Jadi semua yang kita jual, yang kita itu kita kerjasama dengan anggota. Salah satu anggota memiliki pangkalan juga, memiliki Hmm. agen. Itu kita kerjasama dengan anggota tersebut supaya kita mendapatkan pasokan gas dan kita sebar lagi untuk anggota-anggota juga yang 210 untuk warung, kemudian di luar yang 210 itu yang angka 1426 anggota itu kita tawarkan produk-produk yang ada di KUD Amanah, termasuk kalau sembako dari mana kita sebetulnya sampai hari ini dipasoknya kita dari pasar. Nah, kita Oke. kerjasama dengan beberapa distributor yang ada di pasar yang tentunya supaya harganya bisa bersaing lah, bisa masuk ke warung-warung. Nah, gitu, Mbak. Oke, nah berarti sekarang program yang lagi berjalan ada dua, yaitu simpan pinjam ya Pak ya, termasuk tadi yang modal kita, terus juga yang di sektor real ini yang warung kita. Nah, ke depannya seperti apa Pak? Ada nggak rencana untuk memperbanyak program mungkin dari sektor wisata atau mungkin dari sektor lainnya? Seperti apa Pak? Ya. Sebetulnya sekarang di target di tahun 2024 ada sektor peternakan yang Oke. alhamdulillah kemarin mendapatkan respon dan dukungan yang baik dari Yayasan Mandiri terkait budidaya, terkait pemberdayaan ayam joper atau ayam jo super kalau di sini dikenalnya ayam pejantan lah seperti itu. Oke. Kita udah mulai data karena memang rencananya Badan Hukum KUD Amanah Galunggung akan naik ke provinsi. Kita sudah melakukan penjajakan termasuk di Ciamis yang memang punya potensi ayam yang cukup luar biasa. Kalau di nasional itu di peringkat kedua. Mhm. Jadi kita udah mulai masuk ke situ. Bahkan hari ini udah tercatat ada 50 peternak yang rencananya nanti akan bergabung dalam program ini. Jadi memang target di 2024 itu ada unit, ada usaha peternakan ayam yang insya Allah mudah-mudahan mohon doanya Mbak di tahun ini bisa
selesai dan mendapat dukungan dan respon dari Yayasan Dana Mandiri. Amin, semoga segera terrealisasikan ya Pak ya untuk peternakan ayamnya. Amin, Oke amin. Pak Yana, ini nggak kerasa nih waktunya udah mau habis. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pihak Yayasan Dana Mandiri sebagai mitra usahanya Pak. Silakan Pak. Ada dua pesan mungkin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah dimulai di KUD Amanah di Tasikmalaya terkait pemberdayaan, pembinaan mengenai koperasi, keanggotaan, mudah-mudahan tidak henti-hentinya itu disupport dan tidak henti-hentinya terus secara kontinu, secara terus-menerus dan tidak ada eh, tidak ada hambatan lah seperti itu. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan para pengurus, seluruh pengurus Yayasan Dana Mandiri diberikan kesehatan dan panjang umur, mudah-mudahan untuk selalu mensupport koperasi-koperasi, khususnya KUD Amanah Galunggung Mandiri, umumnya DCML yang lain yang ada di bawah naungan Yayasan Dana Mandiri. Terima kasih, Mbak Nurul. Oke, untuk Bapak Yana Heru Taufik Ismail, Manajer Umum KUD Amanah Galunggung Mandiri, Cilampung Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih banyak juga Pak untuk waktunya sudah sharing bareng Nurul juga DFM Mania di rumah terkait dengan KUD Amanah Galunggung Mandiri ya Pak ya. Semoga Nurul Ya, doakan Mbak. semua programnya sukses, baik yang sedang berjalan atau juga nanti yang akan datang ya Pak ya. Amin, amin, amin. Oke, Pak Yana, salam untuk teman-teman di sana ya Pak. Baik, Mbak. Oke, DFM Mania juga nanti yang ketinggalan videonya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.